Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan mempresentasikan materi logika matematika dengan judul proporsional logik Sat Solver. Baiklah, anggota kelompok dari kelompok 5 ialah Abdul Hafiz dengan nomor NIM 223430117. Kemudian ada Indah Iyasa dengan nomor NIM 223430022. Baiklah, apa saja poin-poin pembahasan dari materi kita kali ini? Yang pertama adalah properties of causal form, yang kedua ada Davis-Putnam algorithm, yang ketiga ada DPLL algorithm, yang keempat ada example of the DPLL algorithm, yang kelima ada improving the DPLL algorithm, dan nomor 6 ada stochastic algorithms, lalu yang ketujuh ialah complexity of set. Baiklah, kita menuju ke poin pembahasan yang pertama, yaitu properties of causal form. Sebelum kita masuk ke materi tersebut, lebih baik kita mengetahui apa itu SAT sendiri. SAT berasal dari kata atau kalimat satisfiability problem, atau panjangnya the Boolean satisfiability problem. Ialah suatu masalah yang menentukan kepuasan yang mana berkaitan dengan pengoptimalisasian kegiatan. Satisfiability problem atau SAT problem adalah suatu problem dan permasalahan di mana sesuatu hal bisa digunakan untuk memberikan ketentuan apakah suatu formula tersebut adalah formula yang memiliki nilai satisfiable atau unsatisfiable. Baiklah, selanjutnya logika proposisi dan formula CNF. Salah satu bentuk formula dalam logika proposisi yang dibuat dari kalimat proposisi itu sendiri, yaitu kalimat yang telah ditentukan dengan nilai kebenaran. Logika proposisi dinyatakan dalam sebuah variabel proposisi yang hanya memiliki dua kemungkinan nilai, true yaitu dengan angka 0 lalu false, true dengan angka 1 lalu ada false dengan angka 0. Sedangkan CNF itu sendiri yaitu mempunyai kepanjangan conjunctive normal form. Ialah sebuah bentuk formula proposisi yang sudah memenuhi syarat formula. Nah, syarat-syarat dari CNF itu sendiri yaitu operatornya hanya N, lalu ada OR dan NOT, lalu operator NOT diterapkan terhadap proposisi. Baiklah, dalam formula CNF ini kita tidak bisa mengenal dengan operator SOR, NAND, kemudian ada XNOR. Kita tidak bisa menemukan formula CNF seperti itu. Baiklah, contoh-contoh tersebut dari CNF yang pertama adalah L konjungsi dengan M atau L, N, M. Lalu ada L, N dalam kurung M, OR, negasi N. Lalu ada L, N, M, N dalam kurung negasi ini diartikan dalam bentuk not juga, bisa sebut not L, lalu OR, not M. Lalu ada L, OR, not M, N, M, N dalam kurung not L, OR, not N. Lalu selanjutnya ada L, or not M, N dalam kurung ada M, or not N. Lalu kemudian bertemu dengan klausa yang dihubungkan dengan N, yaitu N, or not L. Lalu kemudian L, or not M. Lalu ada penghubung, yaitu or. Lalu dalam klausa lagi ada N, or not O, not O. Kemudian yang terakhir ada L, or not M, N dalam kurung lagi ada N, or not O. Lalu ada penghubung dengan N dalam kurung ada M, or dan O. Baiklah, kita langsung menuju topik, yaitu properties causal form itu sendiri. Jadi terdiri dari 4 buah. Yang pertama adalah pure literal, lalu ada unit clauses, lalu ada subsumption, lalu ada renaming. Kita akan masuk ke pengertian dari pure literal itu sendiri, yaitu merujuk pada sebuah literal yang hanya muncul dalam satu klausel tersebut berbentuk positif atau negatif saja dalam sebuah formula Boolean. Dengan kata lain, pure literal adalah literal yang hanya muncul entah semuanya positif dalam satu formula Boolean tersebut atau semuanya negatif. Nah, contohnya di sini.
Ada bentuk formula Boolean seperti ini, yaitu A or B or not C, lalu dihubungkan dengan N, ada dalam kurung lagi A or not B or C, lalu dihubungkan dengan penghubung lagi dengan N dan not A, lalu ada or B or C, lalu ada N. Lalu dalam kurung selanjutnya ada D or not A, lalu ada or B, lalu ada penghubung lagi dengan N, A, or not D. Nah, apa sih pure literal yang di dalam rangkaian ini? Nah, jadi pure literal yang ada dalam rangkaian ini adalah huruf B. Karena huruf B ini harus kita tentukan nilainya itu true atau false agar keseluruhan dari formula Boolean ini dapat dipecahkan menjadi lebih sederhana. Oleh karena itu, B kita pastikan atau kita putuskan B bernilai true. Sehingga hasil dari keseluruhan formula Boolean akan menjadi satisfiable atau true. Nah, sebagai hasilnya, formula tersebut akan menjadi, nah seperti ini, simpelnya sudah disederhanakan dari mengeliminasi huruf B. Lalu selanjutnya ada unit clauses. Unit clauses itu sendiri adalah klause yang hanya memiliki satu literal yang belum diset nilai kebenarannya. Dan oleh sebab itu harus bernilai benar jika literal itu positif atau bernilai salah jika literal itu negatif. Untuk membuat seluruh formula Boolean tersebut bernilai benar. Nah, sebagai contoh nih, kita memiliki formula CNF atau formula Boolean, atau kita bisa sebut CNF juga boleh. Itu rangkaiannya seperti ini, bukan ya rangkaiannya seperti ini, A or B dihubungkan dengan N, C or not B or D, N dalam kurung not A or not C or E, lalu dihubungkan dengan N, yang terakhir ada F. Nah, sudah kita bisa lihat di sini apa yang dimaksud dengan unit literal itu sendiri, yaitu unit literal yaitu satu klausa yang hanya terdiri dengan satu literal atau variabel. Nah, di sini hanya ada satu variabel f. Nah, untuk membuat formulasi f ini bisa satisfiable atau dapat memuaskan, kita harus memberikan nilai f ini yaitu dengan nilai true atau satu. Nah, jika kita sudah memberikan nilai true di sini, maka kita jabarkan formula tersebut akan menjadi seperti ini. F-nya kita menjadikan true atau satu. Baiklah, selanjutnya yaitu properties yang ketiga ialah subsumption, yaitu teknik pembersihan di mana satu atau lebih klause dalam formula Boolean dapat dihilangkan karena dianggap redundan atau tidak perlu untuk menyelesaikan formula Boolean tertentu. Teknik ini dilakukan dengan mengidentifikasi sebuah klausa yang lebih kuat yang sudah mencakup seluruhnya atau sebagian klause yang lebih lemah, misalnya. Contohnya nih, kita mempunyai formula CNF atau formula Boolean seperti di bawah ini, yaitu A or B, kita ada penghubung N, not A, or B, or C. Lalu ada N, negasi B, or C, N, A, or D. Kita dapat menggunakan teknik subsumption untuk menghilangkan klausul di B di sini, B di sini, karena klausul dari A or B dan negasi A or B or C sudah cukup untuk memenuhi kondisi-kondisi yang terkandung dalam klausul yang ada dalam di sini. Dengan demikian, formula CNF akan menjadi sederhana seperti ini. A or B, lalu ada penghubung N, not A or B or C. Lalu ada penghubung N, A or D. Bila teknik terakhir adalah renaming. Renaming ialah teknik yang digunakan untuk menghindari konflik antara variabel satu dengan yang lainnya dalam proses operasi formula Boolean. Konflik dapat terjadi ketika dua atau lebih variabel mempunyai nama yang sama.
Nah, dan pada saat yang bersamaan, dua variabel yang memiliki nama sama, mempunyai nama sama tersebut, nilai kebenarannya harus berbeda. Nah, oleh karena itu kita melakukan teknik renaming. Contohnya kita mempunyai formula Boolean seperti ini, A or B, and not A or B or C, and not B or C, and A or D. Kita dapat menggunakan teknik samsa, teknik ini, baiklah dengan misalkan dari renaming itu sendiri, itu contohnya misalkan kita memiliki formula Boolean berikut ini, A or B, lalu ada N, negasi A or B or C, lalu ada N, negasi B or C, lalu ada N, A or D. Nah, dalam formula ini itu memiliki variabel B pada saat klausa 1 dan klausa 2 eh, mempunyai konflik. Nah, untuk menghindari konflik tersebut, maka kita menggunakan teknik renaming atau memberikan nama baru pada variabel B pada salah satu klausa. Nah, misalnya pada klausa kedua, nah dengan cara ini maka klausul pertama dan kedua variabel B-nya itu tidak dianggap dan konflik dapat terhindarkan dan kemudian formula tersebut dapat disederhanakan. Baiklah, sebelum kita masuk ke satu problem, ada baiknya kita mengenal prinsip-prinsip gerbang logika itu terlebih dahulu, yaitu yang sudah kita pelajari, yaitu N. N itu agar mendapatkan outputnya sama-sama satu, maka salah satu dari salah satu kedua dari sebuah input harus bernilai satu agar output dapat bernilai satu. Sedangkan kalau dia bernilai nol salah satunya, maka hasil output akan bernilai nol. Eh, Logika ini akan kita gunakan di materi ini. Baiklah, ada OR. OR itu agar dapat outputnya bernilai satu, kita harus salah satu dari input harus bernilai satu atau kedua input harus bernilai satu. Jadi misalnya 1, 0, outputnya akan 1, 0, 1 akan outputnya dengan satu, lalu ada input 1, 1, maka outputnya akan menjadi satu. Sedangkan jika inputnya sama-sama 0, maka hasilnya akan 0. Baiklah, yang terakhir ada not, yaitu input jika bernilai true, maka jika kita pasangkan dengan gerbang logika not, maka outputnya akan bernilai false. Yaitu jika bernilai satu, maka outputnya akan bernilai 0. Begitu pun sebaliknya. Nah, set problem. Set problem itu adalah proses menentukan formula tersebut bernilai satisfiable atau unsatisfiable. Atau sebuah formula dikatakan satisfiable atau memuaskan atau dapat dipuaskan apabila terdapat kombinasi nilai kebenaran variabel pembentuknya yang membuat formula yang tadi bernilai true. Dan sebaliknya, jika penyusun dari formula-formula yang berisi klausa tersebut bernilai salah atau false, maka disebut unsatisfiable. Nah, salah satu stat solver nih. Yang pertama ada L N M. Kenapa L N M ini bisa dibilang satisfiable? Karena L di sini bernilai true, kita putuskan bernilai true, lalu M bernilai true. Sehingga hasil dari pertanyaan pertama ini dapat disebutkan satisfiable karena formula ini bernilai true. Kemudian ada rangkaian L, N, M, lalu OR, negasi N. Di sini F kita putuskan, yaitu false. Lalu L di sini kita putuskan dengan true, sehingga M ini bernilai true, lalu ada OR, N tadi bernilai false karena bertemu dengan proposisi atau formula not, sehingga menjadi N tersebut menjadi true. Maka formula ini, formula keseluruhan menjadi true atau bernilai satu. Lalu, mengapa false yang ini tidak bisa mendapatkan nilai yang satisfiable? Dikarenakan Dikarenakan di dalam klausa ini, seperti teman-teman bisa lihat, L di sini seperti awal harusnya bernilai true, namun karena bertemu negasi atau not, L ini menjadi false, kemudian M ini menjadi false juga karena M biasa menjadi bernilai true, namun bertemu not menjadi M false. Seperti prinsip di awal tadi,
not itu, not apa, or itu, agar output bernilai true, maka apa, keduanya harus bernilai true juga. Sedangkan di sini inputnya bernilai, kita analogikan dengan input, maka input L dan M ini bernilai false, yaitu 0 dan 0. Sedangkan outputnya kan menjadi false, yaitu 0. Sedangkan pada bagian luar, ini kita mendapatkan nilai 1. L, N, M, yaitu 1, N1, outputnya akan menjadi 1. Namun, 1 tersebut bertemu dengan hasil klausa yang tadi. 1, N, 0. N, yaitu agar output menjadi 1 tadi, keduanya harus bernilai true. Kemudian ada pertanyaan tadi adalah L, or, negasi M, lalu ada N, M, N, dalam kurung not L, or not N. Maka mengapa rangkaian ini bisa dibilang satisfiable? Mengapa rangkaian ini bisa dibilang satisfiable? Karena kita putuskan M ini ialah true, lalu ada L ini ialah false, lalu ada N ini di sini, N di sini ialah false. Oleh karena itu, hasil ini akan bernilai true kalau salah satu dari di dalam rangkaian ini, M harus bernilai true, L bernilai false, dan N bernilai false. Baiklah, teknik untuk mencari atau menyelesaikan atau satisfiability problem yang pertama adalah Davis-Putnam algorithm. Apa sih Davis-Putnam algorithm itu? Nah, Davis-Putnam algorithm menggunakan teknik pemotongan atau cutting yang secara bertahap memperkecil ruang pencarian sehingga mempercepat waktu pemrosesan. Algoritma DP beroperasi dalam sebuah formula proposisi dalam bentuk normal konjungsi atau CNF yang terdiri dari klausa-klausa, yaitu disjungsi dari beberapa literasi. Nah, apa saja sih teknik-teknik yang atau kita prinsip-prinsip yang ada dalam Davis-Putnam Rule atau peraturannya dari Davis-Putnam Rule itu sendiri? Yang pertama ada unit literal rule, yaitu ada pure literal rule, lalu ada eliminate a variable by resolution. Nah, seperti materi sebelumnya tadi, unit literal rule itu adalah aturan ini berlaku ketika sebuah klause hanya memiliki satu literal yang belum dievaluasi. Dalam hal ini, kita tahu bahwa literal tersebut harus benar-benar untuk membuat susunan klause tersebut atau formula tersebut bernilai benar secara keseluruhan. Kemudian ada pure literal rule. Aturan ini berlaku ketika sebuah literal hanya muncul sebagai salah satu jenis literal positif atau negatif dalam seluruh formula dan tidak muncul sebagai jenis literal lainnya. Dalam hal ini kita tahu bahwa literal tersebut harus bernilai benar untuk membuat seluruh klause yang mengandungnya benar secara keseluruhan. Kemudian ada eliminate a variable by resolution. Aturan ini berlaku ketika terdapat sebuah variable dalam formula yang tidak memiliki nilai benar atau salah yang pasti, tidak jelas, tidak ditentukan true yang mana, false yang mana, tetapi dapat dieliminasi dengan menggunakan teknik resolusi. Dalam hal ini kita dapat menggunakan teknik resolusi untuk mengeliminasi variabel tersebut dari formula. Lalu, nah ini pengembangan dari DP algorithm itu sendiri, yaitu DPLL algorithm. Apa sih kepanjangan dari DPLL itu? Yaitu Davis-Putnam-Lodgman-Loveland. Algoritma DPLL adalah algoritma yang dikembangkan oleh 3 orang, yang dikembangkan oleh Davis, Putnam, Lodgman, dan Loveland untuk menyelesaikan satu problem, di mana formula dalam bentuk CNF. Meskipun algoritma ini sudah sangat lama dikembangkan, namun algoritma dari DPLL ini justru sampai sekarang paling banyak, bukan paling banyak, sangat sering digunakan untuk melakukan sat solver. Nah, aturan-aturan atau DPLL rule yang pertama adalah unit propagation, ada decide, ada pure literal, ada fail atau unsatisfiable. Fail akan digunakan ketika suatu formula tersebut tidak dapat dan menghasilkan hasil yang memuaskan, lalu ada backtrack. Apa sih unit propagation itu? Nah, aturan ini ditetapkan pada klausa yang terdiri dari satu literal saja. Proposisi pada literal itu ditugasi dengan nilai kebenaran sehingga bernilai true.
Dengan penugasan ini, selama semua klausa yang membuat literal yang sama akan bernilai T, sehingga T atau true, sehingga klausa-klausa tersebut bisa dihapus dari formula. Literal yang bernegasi dengan literal tersebut dihapus dari klausa yang memuatnya. Nah, selanjutnya ada pure literal. Aturan ini ditetapkan jika terdapat sebuah literal yang hanya muncul dalam suatu bentuk saja, sementara negasi literal tersebut tidak muncul di klausa manapun. Literal tersebut ditugasi dengan nilai kebenaran sehingga bernilai T dan semua klausa tersebut harus dihapus dari formula. Lalu ada decide atau pemutusan atau diputuskan atau memutuskan, yaitu aturan ini ditetapkan jika semua literal muncul dalam dua bentuk. Misalnya adalah P dan negasi P dan muncul dalam klausa yang berbeda. Yang dilakukan adalah menugasi salah satu literal, boleh P, boleh negasi P atau variabel yang lain, lalu negasi variabel yang lain, dengan nilai yang true, yaitu satu. Misalnya P, menghapus semua klausa yang memuat P, dan menghapus semua literal yang memuat negasi P. Jika penugasan ini gagal, maka diganti dengan penugasan negasi lainnya, yaitu jika diputuskan bahwa salah satu literal bernilai true, namun hasilnya mendapatkan nilai yang gagal, maka kita boleh menggunakan dengan penugasan negasi pada P. Nah, fail, unsatisfiable. Aturan ini ditetapkan jika terdapat klausa yang kosong. Jika sebelumnya tidak ada aturan decide yang diperlakukan, maka formula unsatisfiable. Nah, jika dalam satu formula tersebut ada klausa yang kosong, maka formula tersebut kita tidak dapat memutuskan. Ini akan menilai true atau false atau bisa dibilang satisfiable atau unsatisfiable. Nah, yang terakhir adalah backtrack. Aturan terakhir yaitu backtrack. Aturan ini terapkan jika terdapat fail dalam dan muncul di dalam decide. Yang dilakukan adalah kembali ke decide terdekat dan mengganti penugasan literal dengan negasinya. Misalnya sebelumnya P ditugasi, maka selanjutnya kita ganti. Bukan P lagi yang ditugasi, maka yang ditugasi selanjutnya ialah negasi P atau boleh negasi variabel yang lain. Nah, ini contoh soalnya. Aturan unit propagation menyatakan bahwa ketika klausa hanya berisi satu literal, maka semua klausa yang mengandung literal tersebut harus dihapus, karena klausa dengan literal tunggal harus bernilai true agar proposisi tersebut bernilai true. Di sini kita bisa menemukan soal, yaitu S, nah, seperti gambar, teman-teman bisa lihat, S negasi P, or Q, or negasi R, lalu ada penghubung N, dalam kelas ini ada P, or negasi Q, lalu di luar kelas ini ada N, negasi P, N, R, N, U. Nah, kita memberikan aturan unit propagation di sini ialah dengan menyatakan bahwa L sama dengan negasi P. Nah, maka dalam formula tersebut, ya, kalau saya memiliki literal negasi P harus dihapus dari formula, sehingga mendapatkan, kita potong di sini, sehingga mendapatkan hasil P or negasi Q, di luarnya ada N, R, N, U. Lalu di sini kita menyatakan negasi L sama dengan P, atau kalau kita balik bisa menjadi L sama dengan negasi P lagi. Maka dari klausa S, maka setiap literal negasi P atau P harus dihapus. Nah, seperti di gambar atau seperti soal sebelumnya, di sini ada literal P, maka P di sini harus dihapus dari dalam klausa, sehingga keluarlah si negasi Q ini, sehingga menjadi negasi Q, N, R, N, U. Baiklah, apa itu pure literal? Pure literal dapat dilakukan apabila dalam suatu proposisi terdapat variabel yang hanya memiliki nilai true atau false saja. Klausa yang mengandung pure literal dapat dihapus dari suatu proposisi. Nah, seperti gambar di sini ialah negasi X1 or X2 N, X3 or negasi X2, lalu ada N, X4 or negasi X5, lalu ada N, X5, lalu ada OR, negasi X4. Nah, pada proposisi di atas X1 di sini, dan X3 merupakan pure literal,
Maka dari itu hasil penerapan fungsi pure literal pada proposisi di atas disederhanakan. Klausa yang memiliki pure literal kita hapus. Di sini ada X1 juga memuat dengan X2. Di sini ada X3 juga memuat dengan negasi X2. Nah, sehingga dua klausa ini harus kita hapus agar pengerjaan penyederhanaan SAT dapat berjalan dengan mudah. Lalu ada X4, ada OR, lalu ada negasi X5, lalu ada N, lalu ada X5, OR, negasi X4. Itulah kita akan menuju ke rules-nya adalah decide atau memutuskan. Nah, fungsi decide juga disebut dengan splitting dan dilakukan apabila suatu proposisi sudah tidak bisa lagi diselesaikan dengan unit propagation dan pure literal. Fungsi ini memilih salah satu literal dan memberikannya nilai true atau false. Di sini ada uh, rangkaian formula, yaitu P or negasi Q, N negasi P or Q, lalu ada N negasi P or negasi Q. Kita putuskan P di sini akan bernilai false atau nol, sehingga hasil ini akan mendapatkan negasi Q atau unit propagation, yaitu unit propagation Q. Q ini bernilai bernilai apa unit propagation, sehingga hasil dari keseluruhan ini akan menjadi satisfiable atau true. Lalu ada backtracking. Apabila pemberian nilai variabel pada suatu formula tidak menghasilkan hasil yang satisfied, maka formula dikembalikan pada kondisi semula atau mundur. Kemudian variabel yang sama diberi lagi nilai yang kontradiktif untuk diuji kembali nilai satisfiable-nya. Ini seperti rangkaian berikut. P or negasi Q, N negasi P or Q, lalu ada N negasi P or negasi Q. Kita putuskan P ini ialah true di sini. P true, true, true. Sehingga hasilnya adalah Q, N negasi Q. Nah, hasil ini tidak dapat mendapatkan nilai true dikarenakan Q ini bernilai unit propagation yang seperti tadi, unsatisfiable, atau tidak bisa bernilai true, tidak bisa bernilai benar, atau kita simpulkan bahwa ini bernilai false. Nah, kita mundur lagi ke sebelumnya. Kita kita ganti P ini dengan false. Nah, sehingga hasilnya akan menjadi negasi Q seperti yang soal sebelumnya, yaitu unit propagation dengan hasil yang satisfiable atau memuaskan. Nah, apa sih contoh-contoh dari DPLL algoritma itu sendiri? Contoh soal nih, ada rangkaian formula yang panjang seperti ini. A or B or not C and not A or not B and not B or C. Lalu ada N, A or C and not A or B or C. Lalu ada N, not B or not C. Nah, langkah penyelesaian, ya, langkah pertama, nih, pilih satu literal yang muncul dalam klausa pertama, lalu evaluasi nilai kebenarannya. Jika kita bisa memiliki nilai A karena muncul dalam klausa pertama. Jika A bernilai benar, maka dapat menghapus klausa pertama dan menghapus negasi A dari seluruh klausa yang tersisa. Nah, seperti gambar ya, seperti contoh soal ini, ada negasi, ada A, 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 A. Maka hasil eliminasi dari A itu ialah seperti ini, B or negasi C, N or B. Nah, kita bertemu lagi dengan unit propagation, lalu ada or, N, salah, N, lalu dalam klausa ini ada not B or C. Ada NC, N, B, or C, N, negasi B, or negasi C. Angka kedua. Nah, ini salah satu literal yang muncul dalam klausa yang hanya memiliki satu literal dan evaluasi nilai kebenarannya. Kita bisa memiliki nilai negasi B, yaitu di sini. Karena muncul dalam klausa kedua dan merupakan satu-satunya literal dalam klausa tersebut. Jika negasi B benar, maka kita dapat menghapus klausa kedua dan menghapus B dari seluruh klausa yang tersisa. Seperti ini. Ini B di sini kita hapus. B di sini kita hapus. Sehingga hanya tersisa ini rangkaian negasi B or C, N, C, lalu ada
negasi B or negasi C. Seperti ini. Itu langkah ketiga, pilih salah satu literal yang muncul dalam klase yang hanya memiliki satu literal dan evaluasi nilai kebenarannya. Kita bisa memilih C karena muncul dalam klase ketiga dan merupakan satu-satunya literal dalam klase tersebut. Jika C bernilai benar, maka kita dapat menghapus C dari seluruh klase yang tersisa. Nah, berikut bentuk dari formula yang sudah kita implementasikan langkah ketiga. Hasil dari menghapus C, yaitu kita putuskan dengan nilai benar, 4 C di sini. C di sini nilai benar, maka akan menjadi hilang atau satu. Lalu di sini C bernilai benar, C di sini bernilai benar. Sehingga C di sini juga bernilai benar, sehingga hanya tersisa dengan negasi B dan negasi B. Nah, langkah keempat, pilih salah satu literal yang muncul dalam klase yang hanya memiliki satu literal dan evaluasi nilai kebenarannya. Kita bisa memilih negasi B karena muncul dalam kedua klase yang tersisa, merupakan satu-satunya literal dalam klase tersebut. Jika negasi B bernilai benar, maka kita dapat menghapus negasi B dari seluruh klase yang tersisa. Nah, kita putuskan agar mendapatkan nilai yang satisfiable, maka di sini negasi B akan kita putuskan dengan nilai yang benar atau true. Lalu A kita putuskan seperti yang tadi, A sudah kita putuskan dengan nilai yang benar, lalu C sudah kita putuskan dengan nilai yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asa dari grup 5 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Baiklah, improving the DPLL algorithm merupakan suatu teknik untuk meningkatkan performa dan efisiensi dari algoritma DPLL atau Davis Putnam Lachman Loveland dalam menyelesaikan masalah SAT atau satisfiability. Teknik ini terdiri dari beberapa aturan dan strategi yang dapat digunakan untuk cepat memperbaiki algoritma di PLL. Dan strateginya yaitu pure literal rule, unit literal rule, close learning, content-driven close learning, atau CDCL, dan heuristic. Unit literal rule merupakan aturan yang berlaku ketika sebuah clause hanya memiliki suatu literal yang belum dievaluasi. Dalam hal ini, kita tahu bahwa literal tersebut harus bernilai benar untuk membuat clause tersebut benar secara keseluruhan. Pure literal rule merupakan aturan yang berlaku ketika sebuah literal hanya muncul sebagai salah satu jenis literal atau positif atau negatif dalam seluruh formula dan tidak muncul sebagai jenis literal lainnya. Dalam hal ini, kita tahu bahwa literal tersebut harus bernilai benar untuk membuat clause yang mengandung kebenaran secara keseluruhan. Selanjutnya, close learning. Teknik yang digunakan untuk memperbaiki algoritma di PLL ini dengan menyimpan clause baru yang dihasilkan selama proses pencarian solusi. Clause baru tersebut diperoleh dengan teknik resolusi yang menggunakan dua clause yang bertentangan dan menghasilkan konflik. Dengan menyimpan clause baru, algoritma di PLL dapat memeriksa sedikit kemungkinan solusi di masa depan. Conflict Driven Clause Learning atau CDCL merupakan peningkatan dari clause learning, di mana clause baru yang disimpan selama proses pencarian solusi hanya berasal dari clause yang menyebabkan konflik. Dengan teknik CDCL ini, algoritma dapat mengevaluasi lebih sedikit kemungkinan solusi dan meningkatkan efisiensi pencarian solusi. Selanjutnya adalah heuristik, yaitu strategi untuk memilih variabel dan nilai kebenaran yang akan diuji selama proses pencarian solusi. Beberapa heuristik yang umum digunakan termasuk heuristik dengan variabel atau memilih variabel yang paling sering muncul dalam formula dan paling sedikit muncul dalam formula. Dan heuristik pemilihan nilai kebenaran atau mengasumsikan nilai benar atau salah untuk variabel yang memiliki implikasi terbanyak pada formula. Tujuan dari improving the DPLL adalah DPLL dapat menjadi lebih cepat dan efisien dalam menyelesaikan masalah SIT. Namun, seperti halnya dengan algoritma SIT solver lainnya, tidak ada jaminan bahwa algoritma DPLL akan selalu menemukan solusi untuk semua masalah
SIT dalam waktu yang terbatas. Selanjutnya ada stochastic algorithm, pendekatan yang menggunakan elemen-elemen keacakan untuk menemukan solusi dari masalah, di mana algoritma tersebut mencoba untuk memilih variabel secara acak dan mengubah nilai kebenaran variabel tersebut dengan probabilitas tertentu. Setelah itu, algoritma mengevaluasi apakah perubahan tersebut mengurangi jumlah klausa yang tidak dapat dipenuhi. Jika iya, maka perubahan tersebut disimpan. Namun, jika tidak, maka algoritma mencoba memilih variabel lain dan mengulangi proses yang sama. Contoh soal yaitu A dijungsi negasi B dan B dijungsi C, dijungsi D dan C, dijungsi negasi D dan negasi A, dijungsi D dan negasi B dijungsi dengan negasi C. Kita akan menggunakan algoritma walk SIT untuk menyelesaikan masalah ini. Algoritma ini bekerja dengan cara memilih variabel secara acak dan mengubah nilai kebenaran variabel tersebut dengan probabilitas tertentu. Langkah-langkah walk SIT. A. Inisialisasi nilai kebenaran variabel secara acak. Misal, kita mulai dengan A sama dengan T, B sama dengan F, C sama dengan F, dan D sama dengan T. B. Hitung jumlah klausa yang tidak dapat dipenuhi. Dalam hal ini, terdapat dua klausa yang tidak dapat dipenuhi, yaitu A dijungsi negasi B dan negasi B dijungsi negasi C. C. Pilih variabel secara acak dan ubah nilai kebenarannya. Misalkan kita memilih variabel C dan ubah nilai kebenarannya menjadi T. D. Hitung kembali jumlah klausa yang tidak dapat dipenuhi. Dalam hal ini terdapat satu klausa yang tidak dapat dipenuhi, yaitu negasi B dijungsi negasi C. E. Pilih lagi variabel secara acak dan ubah nilai kebenarannya. Misalkan kita memilih variabel D dan mengubah nilai kebenarannya menjadi T. F. Hitung kembali jumlah klausa yang tidak dapat dipenuhi. Dalam hal ini tidak ada klausa yang tidak dapat dipenuhi sehingga solusi telah ditemukan. Nah, hasil yang kita dapat adalah A sama dengan T, B sama dengan T, C sama dengan T, dan D sama dengan T. Selanjutnya ada complexity of SIT. Complexity of SIT merupakan kompleksitas bergantung pada ukuran formula logika dan jumlah variabel yang terlibat dalam formula tersebut. Dalam teori kompleksitas, kompleksitas SIT dikenal sebagai NP komersial, yang berarti bahwa masalah ini sulit untuk diselesaikan secara eksak dengan algoritma yang berjalan dalam waktu yang terbatas, tetapi mudah untuk diverifikasi dalam waktu yang terbatas. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah ukuran formula Boolean, struktur formula Boolean, jenis algoritma SIT solver, dan tingkat keakuratan. Semakin besar formula Boolean, semakin sulit untuk menyelesaikan masalah SIT. Dan beberapa struktur formula Boolean mungkin memerlukan teknik dan algoritma yang berbeda untuk menyelesaikan masalah SIT. Semakin besar formula Boolean juga semakin sulit untuk menyelesaikan masalah SIT. Dan semakin besar formula Boolean, semakin sulit untuk menyelesaikan masalah SIT. Sekian presentasi dari kelompok 5. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.